Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis malam. Waktunya ngobrol bareng sama saya, Dr. Dida Rizky-Utari, konsultan kesehatan Amotik. Yes, berhubung sebenarnya kan agendanya adalah ngobrol barengnya itu tiap hari Selasa malam, ya kan? Cuman sayangnya kemarin hari Selasa malam terjadi error, fanpage-nya nggak bisa live. Nggak ngerti kenapa, udah dicoba berapa kali, kirain karena koneksinya nggak bagus, udah ganti-ganti koneksi segala macam, dan ternyata tuh nggak bisa. So sorry, minta maaf banget, tapi ya akhirnya kita ketemu juga kan kalau di sini. Namanya jodoh, nggak emang nggak kemana. Semoga teman-teman tetap semangat buat ngikutin, nyimak, karena temanya sama kayak yang kemarin kita adalah bagaimana cara merawat bibir yang hitam, mencerahkan ya, bikin merah merekah lagi, karena ini ternyata banyak banget yang nanyain juga. Oke, jadi tadi pembukaan udah, terus lagi halo sapa-sapa dulu teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Sugeng dalu. Jangan lupa minum omotenya. Ayo, udah pada minum belum? Udah pada makan malam belum? Oke. Biar nanti ngobrolnya bisa lebih banyak lagi, gimana kalau aku mulai aja ceritanya? Oke? Nah, jadi temanya adalah mencerahkan bibir yang hitam. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya bibir itu menghitam karena apa sih? Itu yang paling penting. Dan ternyata faktornya banyak banget. Jadi yang nomor satu itu yang paling sering lagi-lagi adalah paparan sinar matahari. Aku sering banget nih ngomong kalau misalnya ada kontes duta sunscreen gitu, aku mau. Karena ini banget sih, kalau soal sunscreen tuh benar-benar harus dikampanyekan, karena itu adalah asal usul dari segala macam problem kulit menurutku. Nah, jadi ternyata kalau kita memandang bahwa yang namanya matahari itu hanya membuat kulit menjadi lebih gelap karena gosong, ternyata tidak hanya itu, Esmeralda. Jadi ternyata kulit bibir ini juga merupakan salah satu kulit yang lebih tipis dibandingkan dengan kulit di daerah lainnya. Suaranya keras nggak sih? Kenceng ya? Nah, terus abis itu kalau misalnya nih, kan biar kulit nggak gosong, nggak gelap karena kebanyakan paparan sinar matahari, biasanya kita kasih sunscreen atau tabir surya atau pelindung dari matahari. Sama halnya dengan bibir, ternyata bibir ini juga harus kena dikasih sunscreen, beb. Ternyata harus gitu. Biar apa? Biar dia terlindungi dari paparan sinar matahari dan tidak makin gelap. Jadi ya kalau misalnya mau pakai sunscreen, ya udah bibirnya dikasih sekalian. Nah, itu adalah penyebab yang nomor satu. Masih ada beberapa penyebab lainnya. Yang kedua bisa karena merokok. Ternyata merokok itu kan tadinya ya, aku baca dulu zaman aku kuliah bahwa bibir menghitam karena rokok itu disebabkan karena kita ngisep rokoknya. Nah, jadi kemudian nikotinnya itu nempel di bibir dan membuat permukaan bibir menjadi lebih gelap. Ternyata nggak cuma itu juga. Ternyata asapnya itu yang membuat polusi itu dia juga mampu menggelapkan kulit. Jadi karena kotor, karena polusi, dia bisa nyerap juga ke kulit dan bikin kulit kusam. Tuh, jadi lebih baik nggak merokok. Ya sebenarnya ada sih cara untuk merokok tapi nggak bikin bibir hitam. Cuman karena aku dasarnya tidak suka orang merokok, jadi aku langsung bilang aja jangan ngerokok gitu kali ya. Ya, jadi kalau misalnya ngerokok tapi bibirnya nggak hitam itu bisa dengan apa sih, dia kayak sambungan gitu dari rokok, kemudian ada batang sambungannya, terus yang dihisap adalah si batangnya itu tadi. Jadi biar si nikotin atau rokoknya itu nggak langsung nempel ke permukaan bibir gitu. Tapi ya once again, lebih baik nggak merokok, itu lebih baik. Terus minum kafein. Nah, ini juga kemarin ada mitos atau fakta gitu, benar nggak sih kalau minum kopi keseringan, minum kafein kebanyakan, itu dia bisa bikin bibir hitam. Tadinya kalau minum kafein, minum kopi, itu yang dikhawatirkan adalah giginya yang menguning. Jadi bukan bibir menghitam, tapi gigi menguning. Ternyata zat kafein dari si kopi ini itu dia mampu menimbulkan kehitaman pada bibir juga.
Karena kalau misalnya kita minum kopi kebanyakan ada namanya zat diuretik. Nah itu kalau nggak diimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak, dia bisa mengganggu pigmen tubuh juga. Jadi ya kopi itu kan pekat ya, jadi minum air putihnya juga harus banyak. Kalau udah sering ketemu aku pasti tahu dong, kalau aku tuh selalu ngasih tahu, ayo minum putih yang banyak, minum air putih yang banyak, minimal sehari 2 liter. Nah ini nyambung ke penyebab keempatnya, yaitu adalah bibir pecah-pecah. Tahu nggak kalau bibir pecah-pecah itu penyebab apa? Penyebabnya adalah bibirnya kering. Nah, semata-mata biasanya bibir kering langsung dihubungin sama kurang pelembab ya, nggak pernah pakai lip balm ya, kayak gitu. Itu betul sih, cuman ada faktor yang lebih penting lagi, bahwa tubuh sedang kekurangan cairan. Jadi kalau misalnya kita kurang minum, nah akhirnya tubuh kita tuh mengeluarkan semacam sinyal yang kurang minum nih, minum dong. Nah itu salah satunya adalah dengan bibir pecah-pecah. Jadi kalau teman-teman ngerasa misalnya pas pakai lipstick ada kulit-kulit ngeletek yang bergeser segala macam, terus habis itu ada potek sakit-sakit gitu di bibir karena pecah-pecah, nah itu bisa jadi penyebab salah satunya adalah kurang minum. Fun fact tuh bahasa Indonesianya apa sih? Fakta menyenangkan ya. Faktanya adalah kalau misalnya kita banyak minum air putih, bibir tuh nggak pecah-pecah. Tapi kalau kita kurang minum air putih tapi dikasihnya lip balm segambreng, tetap aja pecah-pecah. Jadi kalau mau ngirit nggak beli lip balm, ya minum air putihnya yang banyak ya. Tapi kalau misalnya bisa minum air putihnya banyak, terus lip balmnya juga rajin dipakai, itu lebih baik lagi. Oke? Jadi lip balm. Lip balm itu adalah pelembab khusus untuk bibir, namanya lip balm. Macamnya banyak banget. Ada yang bentuknya stick, kayak lipstick gitu, tapi tidak ada warnanya biasanya. Ya kalau mereknya Lip Eyes itu ada sih warnanya tipis-tipis. Atau yang bentuknya dia kayak di jar gitu, jadi udah di toples kecil gitu, terus kita tinggal nyendok terus kita oles-olesin ke bibir. Biasanya aku sangat menyarankan untuk menggunakan lip balm ini kalau mau tidur. Jadi ya pas mau tidur kan kita skincarean nih, pakai serum lah, pakai krim malam lah, ya udah sekalian ditumpuk lip balmnya di situ, nah diemin sampai pagi, besoknya tuh bakal enak banget. Ya itu lebih mudah dilakukan kalau suami nggak di rumah. Oke, itu terus apa sih sebenarnya kalau misalnya habis itu lipstick yang udah kadaluarsa itu ternyata juga bisa bikin bibir menjadi hitam. Sebenarnya banyak sih kandungan lipstick yang nggak berbahaya sih, cuman punya efek samping, dia bisa menggelapkan kulit. Kayak tar, kalau terus ada orang yang hipersensitivitas atau alergi terhadap paraben itu juga bisa. Nah tapi tenang aja, selama produk lipstick yang kita pakai itu udah BPOM, udah lisensi, udah resmi, udah ada surat izin edarnya, itu pasti sudah melalui uji klinis dan aman untuk kita gunakan sebenarnya gitu. Jadi pinter-pinter aja pilih produk, pokoknya dia dijual di toko terus ada BPOM-nya, nah itu lebih bagus lagi. Terus nah kalau misalnya habis kita pakai lipstick, kita bersihinnya nggak bener tuh kurang tuntas ya, cuman satu usap doang seret gitu, padahal di sini masih demblok gitu tuh. Nah ya itu dia bisa bikin hitam juga loh. Makanya kenapa kalau bersihin muka, terutama lipstick ya, catet ya, harus bersih banget gitu deh. Soalnya kenapa ya karena kalau kotor tuh sama aja numpuk sel kulit mati. Sel kulit mati yang numpuk itu juga bisa bikin bibir menjadi hitam. Begitu ceritanya, sedih kan? Gak mau kan? Kayak gotik ntar lama-lama. Oke, jadi kayak gitu sih. Terus itu tadi kalau beli lipstick itu paling nggak ternyata masa lipstick itu cuma 6-12 bulan. Lebih dari 12 bulan ya kita harus lihat tanggal expirednya, karena lipstick yang udah expired itu jauh lebih bisa berpotensi membuat bibir menjadi gelap. Nah, apalagi nih ternyata semakin pekat lipstick tersebut, semakin waterproof, semakin matte dan semakin nempel dan nggak menimbulkan bekas waktu kita minum atau segala macam, itu semakin besar juga potensinya untuk bikin bibir menjadi gelap kalau kita bersihinnya nggak tuntas. Jadi kuncinya adalah bersihin wajah harus tuntas
ya. Aku punya beberapa permasalahan kulit yang timbul kalau misalnya bersihin mukanya ngawur alias nggak double cleansing segala macam. Jangankan muka, ternyata bibir aja kalau kita bersihinnya nggak bener merugikan juga, bisa bikin gelap. Oke. Terus yang terakhir apa ya? Udah habis. Cuman itu aja sih penyebab bibir gelap. Nah, terus gimana nih caranya untuk biar bibir lebih cerah lagi, nggak gelap? Oke, yang pertama adalah membersihkan bibir, tadi udah ya, secara tuntas. Nah, walaupun kita bersihinnya tuh kan biasanya bisa pakai micellar water, atau malah lebih baik lagi kalau emang bener-bener pakai lip makeup remover. Nah, itu dia memang kandungannya udah praktis banget untuk membersihkan bibir, khusus buat bibir sampai tuntas gitulah ya. Itu paling penting. Terus abis itu scrubbing. Aku menganjurkan untuk scrubbing juga sih, sebagaimana aku menganjurkan teman-teman untuk scrubbing 2 kali seminggu di area wajah. Karena kan kadang tuh kita kalau cuman diusap pakai micellar water atau dielus-elus doang, itu tuh dia nggak deep cleanse gitu, nggak sampai dalam ininya bersihinnya. Jadinya biar sampai dalam kita membutuhkan bantuan butiran-butiran halus yang terdapat pada scrub. Nah, itu salah satunya. Makanya kenapa scrub 2 kali seminggu juga penting. Terus sebagaimana halnya bibir itu ternyata juga butuh di scrub. Jadi toh kita tiap hari udah bersihin cuman dioles-oles, diusap dan dielus-elus, ternyata nggak tuntas, kita juga butuh nge-scrub. Paling nggak untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian bisa juga dengan perawatan lainnya adalah melembabkan bibir. Bibir yang kering kurang perawatan dia cenderung pecah-pecah. Setelah pecah-pecah lama-kelamaan dia akan menjadi gelap. Apalagi kalau misalnya punya hobi bibirnya pecah-pecah terus dipotek-potekin sendiri, itu malah bikin luka. Sama halnya kita luka karena jerawat ya, bekas jerawatnya hitam kan. Nah, sama kayak bibir kalau kita lukai ya dia akan menjadi gelap. Sama seperti hatiku, kalau kamu lukai gelap tau. Ya itulah. Jadi memang harus dijaga benar. Kalau pecah-pecah ya jangan terus dipotek-potek, tapi tambahin aja pelembab. Pelembabnya banyak banget, tadi ada yang stick, ada yang gel tuh ya. Paling bagus ya nggak harus malam sih pakai pelembab. Aku pun kadang kalau pakai pelembab itu sebelum pakai lipstick. Jadi ya gel gitu kan diolesin ke bibir, terus aku tumbuk lipstick. Ya memang sih lipstickku tuh jadi nggak begitu kelihatan warnanya karena kan susah ya. Namanya ngasih lipstick di atas minyak atau di atas gel tuh susah. Tapi karena prioritasku adalah yang penting bibirku sehat, jadi aku nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan pakai masker ya, jadi nggak usah pakai lipstick, pakai pelembab aja udah mantap gitu. Jadi dibuka-buka besok selesai pandemi, bibirnya udah bagus ya kan, nggak usah diumpetin lagi pakai masker tuh. Terus habis itu perawatan lainnya yang bisa dilakuin di rumah selain kita pakai lip balm, pakai masker lips, sekarang udah ada, zaman dulu nggak ada. Tapi kalau mau di rumah yang pakai bahan alami itu banyak. Aku tadi baca-baca juga kan, apa sih bahan alami yang bisa membuat bibir menjadi lebih cerah. Itu seakan-akan itu kayak isi kulkas, semua taruh di bibir aja nggak apa-apa. Bengkoang lah, timun lah, nanas lah, lemon, tomat, lidah buaya, minyak zaitun, madu, gula pasir. Jadi kayak ya udah isi dapur ditumplokin aja semua ke bibir, nggak masalah. Tapi yang penting itu bukan bahannya apa, semahal apa kita beli atau sealami apa kita punya, tapi yang jelas kalau merawat bibir adalah konsistensinya. Jadi konsistensinya tuh adalah ya pokoknya tiap hari aja dirawat. Ya nggak 5 menit lah, 2 jam lah kita bubuk siang sambil template itu tadi nggak masalah lah ya, 10 menit. Pokoknya teratur aja tiap hari dilakuin. Daripada nih aku beli serum buat pelembab bibir harganya 5 juta, cuman aku pakainya sebulan sekali, itu nggak akan ada ngaruhnya. Jadi lebih baik ya murah tapi konsisten kalau aku. Tapi kalau udah mahal konsisten pula dan Anda mampu ya silahkan aja, saya dibagi juga nggak masalah. Oke, jadi kayaknya kalau misalnya untuk tips mencerahkan bibir itu. Terus satu lagi mungkin minum kolagen, ya kan? Dan yang mengandung kolagen ikan dan glutathione itu juga akan banyak ngaruhnya. Tapi itu tadi catatannya adalah harus konsisten. Lewat sini sayang, sini. Tuh, harus konsisten. Jadi kayak gitu. Nah, konsumsi air, cairan,
buah, sayuran hijau itu jangankan buat bibir, untuk kondisi kulit yang lain pun juga pasti bagus banget. Nah, cuman ini apalagi ya, paling itu aja sih yang harus ini diperhatiin. Oh, TV-nya dinyalain aja boleh. Anak aku pengen ikut live ya, maaf ya. Oke. Oke, terus kayaknya kalau seputar bibir sih yang bisa dibagi cuman itu aja ya. Oke, aduh aku ribet. Oke, terus habis itu kayaknya udah habis, jadi aku akan lanjut ke pertanyaan. Tapi sebelumnya aku minta waktu sebentar 2 menit. Oke? Baik. Maklum ya, multitasking kalau emak-emak itu ya, live sambil ngurusin makan malamnya anak. Oke, thank you sayang-sayangku udah nungguin. Oke, aku akan mulai pertanyaan. Hai dong, tadi pas aku ngobrol tuh banyak banget yang nanya, cuman karena temanya harus dibahas dulu jadi nggak bisa langsung dibaca pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaannya masih ada yang belum kebaca, itu nanti tanya lagi ya. Mbak kecilin, Mbak. Oke, ayo nanya. Halo, dari Porong, dari Malaysia. Oh, dari Mbak Olindok mau tanya, kalau pakai lipstik terus menerus tanpa dibersihkan apa akan membuat bibir pecah-pecah? Nggak cuma pecah-pecah sayang, bisa bikin gelap, bisa numpuk sel mati, kulit mati maksudnya. Jadi memang kalau sifatnya make up atau kemudian menambahkan sesuatu pada wajah dan cuman membubuhkan, itu lebih baik langsung dihapus. Jadi kita memang pakai kosmetik itu kan hanya untuk mempercantik tapi sementara. Beda kalau kita pakai skincare atau perawatan, itu dipakai aja terus rutin tuh nggak masalah. Jadi kalau sifatnya eyeshadow, blush on, bedak, foundation, lipstick, itu sesegera mungkin aja dihapus, lebih baik lagi. Oke, langsung banyak nanyanya. Testimoni pribadi dok dari Mbak Wiwi, waktu itu wajah saya jerawatan, di jidat bikin gak pede, dan alhamdulillah setelah konsumsi Amote beruntusannya mulai menghilang dok. Pada baru 5 saset dan itu juga minumnya 1 kali sebelum tidur. Pas banget Mbak Wiwi, aku dulu waktu pertama-tama nyoba Amote juga karena budgetnya terbatas ya, jadi aku minumnya 1 kali saset sehari. Tapi tetap optimal aja gitu kelihatan hasilnya. Jadi habis itu aku lanjutkan jadi 2 kali dalam sehari. Halo Mbak Ayu, komposisi memilih skincare yang baik contohnya seperti apa? Yang pertama kita harus tahu dulu kondisi kulitnya apa, berminyak, berjerawat, kering, kombinasi. Itu yang paling penting dulu. Nanti begitu tahu ininya, jenis kulitnya, baru kita bisa milih tipikal kandungannya apa. Kalau misalnya kulitnya kering, pilihlah yang memang mengandung banyak pelembab, jangan yang cair. Kalau misalnya kulitnya oily atau berminyak, ya jangan pilih yang cair, terlalu minyakan juga. Tuh.
Oke, mau tanya cara mengatasi kulit gelap area mata, perawatannya gimana dan solusinya seperti apa? Mata panda itu biasanya disebabkan oleh paling sering itu kurang minum air putih, ya kan? Karena kulit yang di bawah mata ini kan tipis banget, jadi terus habis itu bikin gelap kalau misalnya kurang cairan. Terus habis itu kurang tidur juga bisa banget bikin kulit bawah mata gelap. Terus kurang dirawat atau kulit kering, karena tau gak sih kulit bawah mata itu kulitnya tipis banget, jadi kalau misalnya dia kurang air lah, dia kurang pelembab lah, dia kurang tidur lah, pasti gelapnya gampang. Jadi coba deh minum air putih yang banyak, syukur-syukur mau minum suplemen ya kan, kayak Amote, dia mencerahkan. Kenapa sih kok Amote banget ya? Ya iyalah, karena aku di sini untuk Amote. Enggak, karena si Amote ini dia memang membantu untuk meningkatkan kelembapan pada kulit. Kulit itu dia kan harusnya isinya cairan banyak, cuman karena pertama kita minumnya kurang, kemudian alokasi cairannya juga nggak merata seluruh tubuh. Nah, si Amote ini dengan kolagen dan glutathionnya dia mampu untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, kalau kulitnya lembab otomatis tampak lebih cerah. Kalau kulit kering dia menjadi kusam, kayak gimana ya, kayak glossy sama doff. Iya kan, kalau kita mau cetak foto zaman dulu kan mau pilih glossy atau doff gitu, dia akan cenderung glossy atau glowing karena memancarkan cahaya ketika ada cairan di dalamnya. Sama kayak kulit kalau misalnya dia cairannya cukup lembab, jadi kalau kena cahaya mental. Tapi kalau misalnya nggak ada cairannya alias kusam, ya dia jadinya gelap gitu. Dokter Dinda mau tanya, saya kan sekarang lagi kurang sehat, asam lambung lagi naik. Nah, sedangkan sama dokter nggak boleh minum minuman yang berwarna. Apakah Amotenya harus dihentikan dulu atau gimana dokter? Ya, turutin dulu yang kata dokternya apa. Karena kan first thing first ya, kita harus tahu prioritasnya dulu. Amote itu memang dia bagus untuk kulit dan untuk kesehatan tubuh kita. Cuman di sini kondisinya lagi khusus banget kalau misalnya kita lagi ada. Nah, di sini kita kondisinya lagi lagi asam lambung. Jadi itu yang paling penting dibenerin dulu. Karena nanti takutnya asam lambungnya naik nggak diobatin, tapi kita lebih fokus ke kulitnya. Nah, itu sayang. Jadi memang harus prioritasnya dulu. Dok, tanya kalau misal bibir pecah kering dan pecah-pecah, apa perlu diberikan terlebih dahulu lip balm atau lipstick? Lip balm, lipstick itu tadi dia bentuknya adalah kosmetik. Jadi kalau kosmetik itu kan dia dibubuhkan di atas kulit untuk mempercantik. Sedangkan kalau lip balm dia fungsinya lebih merawat. Jadi memang buat melembabkan bibir. Jadi kalau aku sih udah pakai lip balm tak tumbuk lipstick biar makin sehat aja kelihatannya. Halo Mbak Alfu Bunda Malika, minum Amote tapi perih. Minumnya setelah makan deh. Itu bisa mengurangi potensi untuk perih. Walaupun sebetulnya tuh kalau dilihat-lihat dari kandungannya sih nggak ada yang mengiritasi lambung tuh. Jadi makanya kenapa lebih baik minumnya tuh setelah makan pagi atau malam, itu biar paling nggak lambungnya terlapisi dulu kan. Jadi begitu kita minum Amote penyerapannya lebih enak. Hai dari Jakarta, Mbak Tuti, salam kenal. Dari Mbak Fidatul Zulaika, testimoni dok, niatnya konsumsi Amote biar plak hitamnya memudar. Dapat bonus rambutnya jadi sehat, tuh aja makin cerah. Katanya jadi mau member NASA. Makasih Amote, bikin bisnisku melesat. Yeay, selamat. Oke, makanya aku tuh dari tadi tuh suka salah nyebut biar kulitnya bagus minum Amote. No, padahal tuh lebih dari itu ya, karena ada glutathione. Tau gak sih glutathione? Kalau kolagen oke lah, banyak yang udah tahu kalau itu memang untuk kesehatan kulit. Tapi kalau glutathione itu sebenarnya adalah master of antioksidan. Jadi kalau misalnya kita sering dengar nih antioksidan tuh apa sih? Nah, antioksidan itu adalah zat perlindungan agar terhindar dari radikal bebas, mencegah terjadinya radikal bebas.
paparan radikal bebas tuh kan di mana-mana. Radikal bebas tuh ibaratnya kayak zat racun yang setiap hari kita terpapar, dan lama-lama kalau kebanyakan terpaparnya dan dari diri kita nggak ada perlindungannya, maka akan menimbulkan yang namanya penyakit kronis hingga kanker. Itu radikal bebas. Nah, si penangkal radikal bebas ini namanya antioksidan. Nah, masternya si antioksidan ini namanya glutathione. Nah, glutathione ini sudah ada bentuk esensialnya di dalam amote. Jadi kan nggak cuma kulit doang ya, kita makin sehat, melindungi, makin fresh badannya, makin kenceng kulitnya, makin bagus regenerasi sel di dalam organ kita. Jadi ya lebih enak lagi bangun tidurnya, macam-macam deh efeknya. Hai Mbak Vita, boleh banget kalau lagi head minum amote. Aku sendiri waktu lagi rajin minum amote, headnya jadi nggak sakit. Jadi boleh banget. Wah, dari Madura, dari Surabaya, dari Jakarta. Merawat bibir secara alami biar nggak kering, gampang. Minum air putih aja, banyak. Nah, itu pasti deh, jamin deh. 2 liter tapi ya minimal sehari. Karena ada hari-hari dimana aku minum air putih sangat banyak dan bibirku tuh nggak usah dikasih lip balm, dia tuh nggak pecah-pecah. Dan menul-menul aja gitu, enak liatnya, kelihatan sehat. Beda kalau misalnya kurang air putih, terus bibirnya pecah-pecah. Orang ngeliatnya juga nggak indah. Ini kenapa ya? Jangan-jangan dia punya sakit kronis, jangan-jangan dia lagi nggak fit. Itu biasanya dilihat adalah bibirnya. Sama kayak misalnya aku mendiagnosis orang dengan penyakit kronis atau ringan. Penyakitnya pasienku akan tampak lebih jelek kondisinya ketika ada terlihat bibir pecah-pecah, mungkin kurang cairan, harus diresusitasi, atau bibirnya pucet yang tadinya bisa jadi kurang darah atau shock. Nah, tapi kalau bibirnya merah, merkah, tanpa lipstick tentunya, aku bisa mungkin ini dia cuma sakit ringan atau sedang aja. Jadi bibir itu mencerminkan kondisi tubuh kita. Oke, kalau musim dingin, konsumsi amote sebelum tidurnya pakai air hangat gimana? Sebenarnya tuh lebih bagus tuh pakai air biasa atau dingin. Biasa aja nggak apa-apa kok. Takutnya tuh kalau kan ada beberapa kandungan nih di dalam amote ya, kandungan zat aktif. Nah, menurut uji klinis di dalam beberapa kandungan zat aktifnya ini dia hanya optimal di suhu-suhu tertentu. Takutnya suhu yang terlalu tinggi dia bisa merusak kandungannya sehingga efeknya pun jadi nggak optimal. Jadi memang lebih baik pakai suhu biasa aja deh kalau nggak mau dingin. Padahal minum amote itu ya kalau pakai es batu yang klinting terus gelasnya keringetan tuh enak banget loh. Amote buat bumil boleh di usia kandungan 7, 8, 9, dan buat busui juga boleh di usia baby yang udah lebih dari 6 bulan. Ada yang pangling sama rambut baru. Biar awet enom gitu loh. Oke, Mbak Endah Rohayati, dokter ini mau tanya, pas kelahiran rambut rontok banget, muka kusam, apa bisa pakai amote juga biar bisa menutrisi kulit kepala sekalian? Bisa. Aku semangat banget dan yakin banget nih, karena berdasarkan pengalaman saya waktu itu habis melahirkan, kusem, ngelemprek badannya, rambutnya rontok nggak karuan, nggak pede juga, terus aku minum amote, terus rambut keluar lagi yang kecil-kecil, sinom gitu. Jadi ya memang sehebat itu sih. Dok mau tanya, kulit bawah mata kerutan gitu atasnya gimana ya? Pakai krim mata, terus pakai masker bawah mata juga nggak apa-apa, tidur cukup dan minum air putih yang banyak, dah nggak ada yang lain, itu aja deh, serutin aja. Karena aku melihat beberapa krim mata itu juga dia tuh nggak langsung serta-merta cepat gitu loh efeknya, jadi memang nggak bisa cuman ngandelin krim mata doang tapi kita nggak minum air putih yang banyak dan tidurnya pun nggak cukup. Jadi memang harus dari berbagai sisi kita rawat, dari pola tidur, dari pola makan, sama juga perawatan dari luar. Muka berminyak, pori membesar, bagusnya pakai skincare yang bagaimana? Muka berminyak, pori membesar. Oke, yang pertama adalah cleansingnya harus bagus nih, bersihin mukanya harus bagus, minimal pakai double cleansing. Karena kulit yang berminyak dia berpotensi untuk menempel bakteri, kuman atau kotoran lebih banyak dibandingkan dengan kulit yang nggak berminyak. Kemudian bakteri kotoran tadi yang ada di minyak kulit tadi
kalau misalnya masuk ke dalam pori-pori yang besar tadi bisa menimbulkan jerawat. Jadi yang pertama adalah cleansingnya dibenerin dulu. Terus yang kedua, jangan lupa dilembabkan kulitnya. Pakai toner, terus pakai pelembab yang cocok. Jangan yang terlalu oily. Kalau terlalu oily konsistensinya kasihan, mukanya udah minyak, nanti ditumpuk pakai yang mengandung banyak oil lagi, itu nanti dia akan makin greasy lagi gitu. Jadi prinsipnya gini, kadang kalau kita punya kulit berminyak, kita mikirnya mukanya harus diperes sampai kering biar mukanya nggak berminyak. Itu persepsi yang salah. Karena kalau makin kulit kita berminyak, makin kulit kita kering, sinyal di kulit ini akan mengira bahwa wah, kulit gue kering, gue minyakin gitu. Jadi akhirnya produksi minyaknya tuh meningkat. Nah, makanya kalau misalnya punya kulit berminyak, aku selalu sarankan lembabin aja, jangan dikeringin. Itu dengan harapan kalau misalnya kulitnya sudah lembab, maka si sinyal-sinyal sensor minyak ini tadi dia akan mendeteksi, oh kulitnya udah nggak kering nih, jadi produksi minyakku juga tidak akan aku tingkatkan gitu. Dok, setelah minum amote boleh minum teh atau sebelumnya, Dok? Nggak boleh, kecuali di jeda 1 jam, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam satu waktu yang bersamaan, aku nggak rekomen. Karena nanti mengganggu penyerapan. Bukan karena aku pelit, enggak. Tapi karena kalau misalnya nanti si teh sama si amote masuknya barengan, usus dan lambung aku bingung mau nyerap yang mana duluan. Jadi mending satu-satu. Sama halnya dengan konsumsi suplemen lain. Lebih baik nggak berbarengan dengan amote. Salam dok, salam. Kenapa ya dok, jerawatku udah hilang terus muncul lagi, gimana tuh dok dari Mbak Mira? Oke, munculnya jerawat itu faktornya banyak banget. Yang pertama bisa karena kurang kebersihan dalam membersihkan wajah, tadi nggak tuntas, nggak double cleansing, nggak pakai scrubbing. Terus bisa karena hormonal, memang lagi puber, 15 tahun sampai 22 tahun, 20 tahun lah, itu biasanya lagi banyak-banyaknya hormon jerawat. Kemudian bisa salah kosmetiknya nggak cocok, misalnya muka yang jerawat itu dia cenderung komedogenik. Nah, beberapa kosmetik itu mengandung produk yang justru menimbulkan banyak komedo, jadi dia sifatnya menyumbat pori-pori. Itu pernah terjadi kepada aku. Terus bisa juga karena diet atau makanan, misalnya nih yang paling sering menimbulkan jerawat itu adalah tinggi karbo dan tinggi gula. Jadi itu dua yang harus diperhatiin. Kalau misalnya punya kulit berjerawat, jangan banyak-banyak makan karbonya, dan juga minum manisnya juga dikurangi. Dok, aku senang mimi amoteku. Ya podo lah, soalnya mesti aku gak pakai skincareku, mukaku lek pas bangun tidurku kelihatan seger dan kenyal. Wah, iki arek Surabaya iki ya. Dari Mbak Nur Hamidah. Padahal saya habis 4 saset yo, Dek. Testimoni asli dari customerku. Oh, ya apik toh. Ya opo dilanjut kae. Emang gitu. Jadi pernah dengar cantik alami gitu nggak sih? Nggak bisa ya, ternyata itu tuh mitos sih. Maunya cantik alami tapi nggak minum suplemen, atau tidak menjaga badan, atau tidak menggunakan treatment. Waduh, kayaknya susah deh. Ya memang ada beberapa makhluk Tuhan yang seperti itu, cuman kayaknya itu bukan aku. Jadi tetap kita harus usahakan ya biar kita tetap fresh. Kalau misal lagi kena iritasi kulit, konsumsi amotenya terus atau iritasi kulitnya sembuh dulu, Mbak Maria? Hai Mbak, bisa sambil konsumsi amote. Karena amote itu dia mampu membantu menyembuhkan luka, ya kan, sama iritasi. Jadi harapannya kalau misalnya kita terluka, kalau kita memiliki iritasi gitu di kulit, dia bisa dibantu agar iritasinya lebih cepat pulih dengan kandungan kolagen tadi. Karena si kolagen itu dia membantu untuk meregenerasi sel yang baru. Oke, minum amote ada batasan usia? Ada dong, harus 15 tahun ke atas ya. Jadi kalau harus pasang ini ya, tanda di amote yang tulisannya parental guidance kayak film gitu ya, jadi 15 plus gitu ya. Iya, karena banyak banget yang terus anaknya minta terus dikasih itu, aduh gimana dong, itu minuman buat orang gede. Jadi ya 15 tahun ke atas baru boleh minum amote.
Selamat malam Tante Dinda. Hai Mbak Puji Lestari. Ada konsumen saya katanya bibirnya gatal terus terasa panas, kondisi bibirnya kering dan pecah awal mulai terasa setelah pakai Vaseline Petroleum. Minta solusinya dikasih apa? Berarti nggak cocok. Biasanya kalau bibir panas, apalagi kering sampai pecah-pecah, itu berarti nggak cocok. Jadi mendingan di stop, diganti yang lain. Kalau mau ya pakai yang ringan-ringan aja, yang bahan alami, madu campur susu, dimaskerin, atau pakai timun, atau pakai tomat, atau pakai krim lain. Berarti itu dia nggak cocok sama bahannya. Karena memang ada bibir alergi itu ada, biasanya rasanya panas. Sama kayak kita pakai lipstik, nggak cocok sama lipstiknya, bibirnya pasti panas. Terus kalau bibirnya udah panas, takutnya nanti jadi menggelap atau bahkan bintik-bintik gitu. Ya atau malah merah sih cakep, cuman iritasi, nggak mau kan. Mau bagi testimoni, wajahku kena cakar kucing, gatal-gatal aku garuk jadi ada bekas. Minuman amote habis 4 saset, hilang dok. Waduh Mbak Fidatu, mantap deh. Amotesan itu bekas stretch mark di perut pun udah gak gatal lagi. Amote gak ada duanya. Gak ada dong, one and only. Yes. Oh bekas cakaran kucing ya di wajah ya. Padahal bekas cakaran kucing tuh termasuk yang susah loh. Aku tuh dulu waktu kecil punya kucing, ini sampai sekarang gak hilang bekasnya di cakar kucing. Terus stretch mark, aku pun merasakan hal yang sama. Jadi kalau menurut ilmuku, stretch mark tuh nggak bisa hilang. Beneran, karena kulitnya kan udah kandung ini kan, meregang kan. Jadi nggak bisa dia hilang tuh. Tapi kenyataannya di betisku hilang tuh stretch marknya minum amote. What can I say? Gimana dong? Kak, aku mau kasih testing kemarin temanku jerawatan. Nah, aku saranin konsumsi amote dan belum habis 1 box udah bersih dong. Terus setelah habis 1 box, beli lagi box kedua plus closing member. Suka pol deh sama amote. Wow, bagus banget. Nah, biasanya kulit berjerawat itu disebabkan oleh produksi minyak yang berlebih tadi. Nah, si amote ini dia mampu menstabilkan hormon estrogen dan estrogen yang berhubungan dengan produksi minyak. Jadi maksudnya di sini adalah produksi minyak di kita itu lebih dikontrol karena kita konsumsi amote. Otomatis potensi timbulnya jerawat dia makin rendah. Hai Mbak Beta, bisa aja deh. Faktor makanan mempengaruhi kondisi bibir yang kering atau pecah-pecah. Minuman sih, kafein itu tadi. Makanan ya mungkin sama halnya kayak kulit yang lain ya. Kulit kita akan lebih cerah menurutku kalau misalnya kita konsumsi makanan yang sehat, mengandung banyak nutrisi dan vitamin kayak sayuran hijau atau buah-buahan. Hai Mbak Nia, masa sih tambah tirus? Selamat malam Mbak Siha. Endang Nasa, Mbak Endang, setelah konsumsi amote dok, bonusnya bangun tidur kulit cerah jadi pengen ngaca terus. Itu juga betul. Aku rasanya kalau selfie pas bangun tidur, no filter ya kan, no make up, jadi bener-bener pure muka kita, itu nyenengin banget liatnya. Sama Mbak, sama. Pengen itu loh kayak orang Korea tuh make upnya tipis, tapi mereka kenceng banget di skincare sama perawatan tubuh. Jadi kita harus kayak gitu, karena biaya kosmetik itu tidak murah. Lebih baik invest ke badan, ke kulit, itu jangka panjang ya kan. Ini biar kayak anak SMP. Hai Mbak Nisa Rahma, bibirnya pecah-pecah. Coba deh rutinin minum air putihnya yang banyak, sehari 2 liter. Nanti bilang lagi ke aku seminggu kemudian ya. Aku sih sangat percaya diri bahwa kalau minum air putih banyak bibirnya jadi nggak pecah-pecah. Oke, Mbak Sari, ngilangin komedo di sela-sela hidung. Oh, komedo di sela-sela hidung. Aku pun punya tipikal hidung yang komedo bulu. Komedo nggak bisa hilang. Ya udah ada di situ aja gitu. Tapi gimana cara kita menjaga kebersihannya? Jadi gimana biar nggak jadi jerawat? Gimana biar pori-porinya nggak tersumbat? Kalau misalnya dengan amote aku rasa kurang maksimal ya kalau untuk ngilangin komedo ya. Komedo tetap butuh perawatan khusus, scrubbing atau ekstraksi komedo. Iya boleh. Mbak Anis, tesnya pemakaian sendiri. Hai amote lovers, awalnya hilang Mbak Arta Waca Mbak. So sorry. Oke, suka pegel-pegel habis minum amote jadi nggak pegel-pegel dari Mbak Neni. Kamu tahu kenapa?
Karena sebenarnya pertama kali kolagen diciptakan itu adalah karena dia memiliki protein asam amino yang sama dan yang terdapat pada sendi. Sendi adalah hubungan antara dua tulang, itu namanya sendi, sambungan. Nah, pada perjalanannya si atlet ini yang biasa minum kolagen biar nggak pegel-pegel, mereka jadi glowing. Terus diteliti lebih lanjut, ternyata si kolagen ini juga manfaatnya bagus ke kulit, sampai akhirnya sekarang kita lebih kenal kolagen sebagai suplemen kulit dibandingkan suplemen sendi. Jadi efek tidak langsungnya, efek secara langsung yang lain adalah selain kulitnya glowing, badan jadi nggak pegel-pegel. Makanya ibu hamil biasanya minum Amote dia pasti lebih enak, karena ibu hamil aduh ya I feel you, nggak bisa tengkurap ya kan, terus badannya pegel-pegel. Jadi kalau minum Amote bisa lah membantu tidur lebih nyenyak sama badan jadi nggak pegel-pegel. Semangat pagi. Amote bikin gemuk? Ya kalau minum Amotenya bareng sama makan nasi padang nggak bagi-bagi sama aku ya gemuk lah. Tapi secara literatur, secara jurnal aku nggak melihat adanya kandungan dari Amote yang dapat meningkatkan berat badan. Tapi adalah hal yang berbeda ketika kita happy dengan kondisi kulit kita, kemudian mood kita bagus, kemudian selera makan meningkat. Nah itu di luar puasa saya dan gak ada hubungannya sama Amote, oke? Itu pure dari Anda yang senang aja makan. Dulu gitu loh, awal-awal happy banget kan, minum Amote, wih gila nih kulit aku jadi bagus gitu-gitu. Terus akhirnya selera makan pun ikut meningkat. Nah dari situ deh akhirnya naik berat badannya. Oke, minum Amote, kukunya yang kusam kembali sehat dan rambutnya wah, bagus kali ya. Ya memang karena Amote ini kelebihannya dia pakainya kolagen ikan, bukan kolagen sapi kayak yang lain. Sorry. Kolagen ikan kelebihannya adalah dia partikelnya lebih kecil. Jadi untuk menyerap untuk diserap oleh tubuh dan dimetabolisme dan diolah itu lebih gampang dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi efeknya kayak langsung kelihatan gitu. Dok, Amote aman nggak buat jantung? Selama nggak punya penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung khusus, gagal jantung, angina pectoris segala macam, dalam kondisi normal aja ya, nggak apa-apa. Bekas cacar di punggung, bekas jerawat alhamdulillah memudar dari Mbak Siska, padahal baru minum 4 saset. Hah, yang bener 4 saset doang. Keren banget, selamat ya. Kenal Tante Dinda, namanya sama anakku dong ya. Persatuan Dinda-Dinda Indonesia, PDDI. Emang Dinda tuh namanya Indonesia banget ya. Kalau lagi hamil 8 bulan boleh minum Amote nggak? Aturan minumnya gimana? Boleh, tetap 2 kali sehari kok, pagi dan malam. Dokter, kandungan Amote kan ada tripang. Sebenarnya manfaat tripang sendiri untuk kulit multivitamin. Isi tripang itu banyak banget vitaminnya, komplit dah. Jadi karena aku tadi bilang bahwa Amote itu nggak cuma buat kulit, tapi bagus juga buat kesehatan badan. Jadi kalau kita masukin tripang di dalamnya, maka efeknya akan berlipat-lipat ganda. Kalau yang buah plum itu yang untuk pencernaan. Jadi sebetulnya bagus untuk pencernaan. Kalau lancar kan bisa turun beratnya. Ini udah. Hai dari Taiwan, jauh ya. Jika jerawatan udah pakai sabun anti akne bisa konsumsi Amote? Oh bisa. Jadi minum Amote itu ya tetap harus pakai skincare. Maksudku tuh begitu. Ya emang sih efek Amote aja tuh udah bagus. Cuman kalau mau lebih bagus lagi ya kita ngerawat badan tuh dari dalam iya, dari luar iya. Jadi memang semuanya dirawat. Karena kalau cuma merawat dari dalam, minum Amote doang, nanti efek dari luar tuh nggak akan langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya kita ngerawat dari luar doang, dari dalam enggak, maka efeknya nggak akan lama. Investasi ya. Bopeng parah, separah apa, sedalam apa, dan sudah berapa lama lukanya? Kalau misalnya kemudian bopengnya itu dia udah bikin kawah gitu, lego, itu biasanya nggak susah, alias kayaknya nggak bisa dipakai Amote, harus pakai treatment khusus. Terima kasih.
Udah. Aku cari yang belum aku jawab aja ya. Mana? Lu ya harus dong. Harusnya sebelum atau sesudah ikut live Amote, habis itu minum Amote terus. Emang aku di sini tugasnya seperti itu kok, mensosialisasikan suplemen sehat. Oke. Ya, udah habis ya. Rik, beneran lo aku dibombardir pertanyaan. Dok, kenapa kalau tanggal head selalu maju mundur, nggak menentu gitu dok? Hormonal sih biasanya. Kalau misalnya hormonnya stabil, dia pasti sebulan itu maju mundurnya nggak terlalu jauh. Cuman kalau majunya kemajuan, mundurnya kemunduran, gimana tuh? Kejauhan, itu kayaknya harus konsultasi deh. Jadi ada hormon yang nggak seimbang. Kalau punya riwayat penyakit tipes, baik sekali konsumsi Amote ya? Sebenarnya tidak secara langsung berhubungan sih. Penyakit tipes ya udah sembuh waktu kita treatment tipes kan. Ya Amote bagus-bagus aja sih untuk menambah kesehatan tubuh. Aku seneng banget deh kayak sama Mbak Asti aja lah nih dibantuin jawab loh. Makasih ya Mbak. Seneng deh. Oke. Saya mau kasih testimoni dari Caca. Bener badan nggak terasa pegal-pegal, tidur juga pules kan bener. Mau tanya juga, bahwa penggi muka bisa karena kosmetik juga dan usia 4 bulan. Berapa box bisa terlihat maksimal untuk mencerahkan? Nah, untuk boxnya itu tergantung ya. Makin kita bersih badannya, makin bagus gaya hidupnya, makin mudah penyerapan Amotenya. Jadi semakin sehat gaya hidupnya, maka efek si Amote ini makin optimal. Oke. Terima kasih pertanyaannya, antusiasmenya, senang sekali bisa bergabung, senang sekali. Makasih banget udah nyimak sebagai ganti dari live hari Selasa kemarin yang gagal. Sedih masian. Makasih udah disimak, makasih antusiasmenya udah nanya. Semoga ilmu yang kita sharing malam ini bermanfaat. Terima kasih juga testimoni bagusnya, aku suka sekali liatnya. Makasih juga tadi yang udah bantuin jawab. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau misalnya ada salah kata atau nggak berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa minum Amotenya, ya. Apalagi? Udah ya kayaknya. Aku pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum Amotenya ya.